Mereka dengan chemistry-nya ini bisa merasakan, wah, Allah ini bukan perkataan manusia. Mukjizat diambil dari kata ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Artinya melemahkan. Kenapa mukjizat dibilang mukjizat ini? Dikarenakan dia melemahkan musuh-musuhnya. Sehingga tidak ada yang bisa mendatangkan hal yang sama dengan, nggak ada yang bisa mematahkannya. Ya, melemahkan, mematahkan. Oke? Mukjizat ini terjadi pada Nabi sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan manusia bahwa yang dibawakan, kabar yang dibawakan nabiku ini benar loh, tuh begitu. Mukjizat fungsinya itu. Ya. Seolah-olah mukjizat ini berkata kepada para manusia seolah-olah gitu. Shadaqa hadzan nabi fima akhbar bih. Sungguh nabi ini benar. Dia jujur di dalam kabar yang dibawakannya pada kalian. Tuh seolah-olah mukjizat tuh ngomong begitu sama manusia. Oke? Fungsinya sekali lagi, mukjizat fungsinya memojokkan manusia sehingga mereka nggak ada pilihan kecuali emang harus beriman. Mukjizat tuh begitu. Ya. Kalaupun tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha wa yudhil may yasha. Allah simpangkan, Allah berikan hidayah siapapun yang dikehendakinya, Allah simpangkan siapapun yang dikehendakinya. Berapa banyak manusia yang hidup di zaman para nabi tersebut dan melihat mukjizat itu tapi tetap kafir. Iya enggak? Berapa banyak manusia yang enggak ngelihat, kita ngelihat gak mukjizat-mukjizat para nabi, tapi alhamdulillah Allah kasih kita hidayah dan kita beriman kepada mereka. Kalaupun enggak usah pakai mukjizat. Iya enggak? Gitu enggak? Ya, tetap. Fungsinya begitu, memojokkan manusia sehingga enggak ada pilihan lain buat mereka kecuali harus beriman. Pojokin. Itu fungsinya mukjizat. Mukjizat memiliki makna tantangan. Oke? Coba patahin ini. Coba kalahin ini kalau benar. Begitu. Makanya mukjizat bagi para nabi dan rasul di setiap zaman itu sesuai dengan keutamaan atau kelebihan yang ada pada kaum tersebut di zaman itu. Tuh, selalu begitu. Ini kaum yang dihadapi nabi tersebut, mereka jagonya di bidang apa? Oke? Mereka berbangga-bangga diri mereka di depan, di bidang apa? Itu begitu. Nah, datanglah mukjizat bagi nabi tersebut dalam bentuk itu bahkan lebih tinggi lagi, mematahkan mereka, begitu. Mukjizat tuh gayanya begitu selalu. Zamannya Nabi Daud alaihissalam manusia berbangga-bangga dengan power fisik. Kekuatan fisik dan kemudian berbangga juga dengan keindahan suara. Demikian mukjizat yang didapatkan Daud alaihissalam. Alanna lahul hadid. Kami bikin besi jadi empuk buat Daud alaihissalam. Jadi di pereta-pereta besi akhirnya dia banyak bikin baju perang, senjata dan lain-lain karena begitu empuk besi di tangan Daud alaihissalam. Dan kemudian Daud alaihissalam kalau dia baca Zabur, semua makhluk, jin, manusia, bahkan hewan-hewan buas, semuanya mendekatinya dan duduk menyimaknya. Itu Daud. Sehingga seseorang dengan suara merdu, seringkali dikatakan dia diberikan serulingnya kaum Daud alaihissalam. Suka dengar? U'ti mazamir ali Daud. Tuh, dia diberikan serulingnya keluarga Daud. Ini istilah aja, jangan nyampe rumah lu niup suling nih. Ya. Begitu. Ya. Di zaman Musa alaihissalam, kaumnya berbangga-bangga dengan magic. Dengan magic. Kata Rahel sama Ucan. Magic buya. Magic. Sihir. Magic. Mereka berbangga-bangga dengan itu. Sihir pada mereka udah mentok. Tuh, udah nyampe mentok. Ilmu sihir sama mereka nih udah nyampe mentok. Di zamannya Musa alaihissalam.
Oke, dahsyat. Dan para jin akrab sama manusia dulu. Karena langit belum dijaga. Jadi gampang bener jin nyolong kabar. Tuh, akhirnya penyihir-penyihir bisa ngeramal jago. Kenapa? Jin gampang nyolong kabar-kabar lah langit. Nanti lahirnya Rasul baru dirapetin langit penjagaannya. Tiap ada yang mau nyolong kabar disambit. Pakai syihab. Bintang itu, bintang jatuh itu nyambit setan. Ya. Bintang jatuh nyambit setan, bukan make a wish. Bintang jatuh make a wish. Ya. Nah di zaman Nabi Musa alaihissalam ini, mukjizatnya disihir. Datanglah mukjizatnya Musa alaihissalam lebih tinggi daripada ilmu sihir. Oke? Setinggi-tingginya ilmu sihir. Setinggi-tingginya ilmu sihir. Penyihir sejago-jagonya. Bisa nggak ngebelah laut? Bisa nggak ngebelah laut? Hah? Coba satukan semua penyihir kekuatannya. Coba belahin got. Bisa nggak ngebelah laut? Kenapa? Bukan tabiat laut untuk menjadi sesuatu yang dapat terbelah di alam semesta ini gitu. Biasanya berjalannya demikian. Itu amrun khariqun lil ada. Sesuatu yang di luar kebiasaan. No. Air tuh nggak tebelah. Nggak bisa. Air bukan benda yang dapat tebelah. Iya nggak? Kayu lo belah, iya. Tembok lo belah, iya. Air tebelah. Bukan sedikit lagi, selaut. Tiga. Terus tongkat jadi ular. Ular beneran. Terus makanin ular. Ini dahsyat, para penyihir bentok kan. Musa alaihissalam menghadapi sekitar 12.000 para penyihir di satu daratan luas. Imam Al-Qurtubi menceritakan di tafsirnya. Penyihir-penyihir ya, Fir'aun nih, dukun-dukunnya pada datang nih. Menghadapi Musa alaihissalam sendiri. Oke? Wa ma'kulli wahid minhum habal wa'asan. Dan setiap mereka membawa tongkat dan tambang. Tongkat dan tali. Oke? Kemudian mereka berkata, Alqi ya Musa imma an nakun awwal man alqa. Coba lemparin tongkatmu wahai Musa. Atau kita duluan yang lemparin nih tongkat kita. Gitu ya. Oke? Musa alaihissalam ini awam dalam ilmu sihir. Ngeblank jadi ilmu sihir karena nggak pernah belajar sihir. Iya gak? Tapi orang-orang yang belajar sihir ini paham bahwa hakikatnya tidak dapat mereka merubah satu makhluk menjadi makhluk yang lain. Mereka nggak bisa ngerubah itu. Oke? Maksudnya tongkat-tongkat. Ular-ular. Nggak bisa mereka merubah tongkat. Jadi itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sadari itu. Udah mentoknya ilmu sihir di situ deh. Itu ilmu paling tinggi. Nggak bisa penyihir merubah makhluk. Satu makhluk menjadi makhluk yang lain. Kuasanya hanya ada Rabb para makhluk itu. Mereka bermain dengan indera. Dengan apa yang dilihat, apa yang dirasa, dengan apa yang didengar. Tuh. Dibikin seolah-olah melihat. Begitu. Mereka tuh begitu tuh. Penyihir tuh begitu. Ya. Itu kunci ilmu sihir. Itu kuncinya ilmu sihir. Dibikin kau merasakan demikian seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan. Sesama penyihir ini mereka tahu. Sesama penyihir ini mereka tahu bahwa sebenarnya ilmu sihir itu begitu. Sesama penyihir ngerti nih rahasia dapur para penyihir. Oke? Akhirnya Musa berkata alaihissalam, Alku, coba kalian lemparkan duluan. Dilemparkanlah tongkat-tongkat dan tali mereka itu. Yukhayyal ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka bahwasanya tongkat-tongkat itu tas'a, ngerayap. Jadi yukhayyal, dikhayalkan. Itu paling jauh bisanya jin. Main di khayalan. Main di imajinasi aja.
Tapi bisa nggak mereka merubah hakikat satu makhluk menjadi makhluk yang lain? Bisa gak? Nggak bisa. Kalau iya pada tajir itu dukun. Daun dirubah jadi fulus. Tapi enggak, itu dukun pada miskin. Iya gak? Kalau iya bisa, pada tajir dia. Ya. Musa alaihissalam ketakutan karena dia awam. Tapi para penyihir menikmati ketakutan tersebut tuh. Kenapa? Mereka sama-sama tahu. Ini gak berubah jadi ular. Ini tongkat-tongkat. Tali-tali gak berubah jadi ular. Cuman ditampakkan kepada Musa seolah-olah jadi ular. Mereka menikmati ketakutan awam demikian. Itu penyihir. Oke? Dikatakan pada Musa, ya Musa la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan kau takut, sesungguhnya kau lebih berkuasa daripada mereka. Alqima fi yaminik, lemparkan yang di tangan kananmu, ya ini lemparkan tongkatmu. Nah, kemudian ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubahlah tongkat Musa alaihissalam ini menjadi ular. Oke? Kemudian ular ini memakani ular-ular para penyihir. Nah, disitulah mentoknya para penyihir. Mentoknya nih di dalam kaidah-kaidah sihir mentok. Oke? Kalau ini sihir, mereka bisa lihat bahwa tongkat itu tongkat. Kalau ini sihir. Karena sama-sama penyihir tahu. Gitu. Tapi ini mereka ngelihat sendiri jelas-jelasan. Tongkatnya Musa jadi ular no. Dapat gak? Kalau ini sihir, tongkat tetap tongkat. Mereka bisa ngelihat itu. Tapi tongkatnya Musa alaihissalam beneran jadi ular. Terus nih ular makanin ular para penyihir. Ular apa makanin tongkat? Ular apaan makan tongkat? Lihat sesuatu yang di luar kebiasaan yang berjalan pada alam semesta. Dari situ mentok. Wallah ini bukan sihir. Tuh, ini sesuatu yang jauh lebih kuasa. Jelas fix. Benar kabar yang dibawakan Musa alaihissalam dan mereka beriman kepada Musa dan sujud pada Musa alaihissalam. Itu maksudnya mukjizat datang pada setiap kaum dengan skill yang ada pada kaum itu apa? Yang mereka banggakan. Nah datang mukjizat, genrenya seperti skill yang ada pada kaum mereka, bahkan lebih tinggi lagi dapat dipatahkan mereka. Oke? Demikian Isa alaihissalam. Kaum yang berbangga-bangga dengan sihir dan medis. Oke? Datanglah mukjizat yang datang pada Isa alaihissalam mematahkan itu semua. Aku jadikan bagi kalian nih minatin dari tanah liat kahai'atit tayr seperti bentuk burung, kemudian anfukh fihi aku tiup. Fayakunu tayran biiznillah, terbang beneran jadi burung. Tuh. Penyihir nggak bisa ngerubah satu makhluk jadi makhluk lain, nggak bisa, mentok deh. Kalaupun bisa, ini mereka mainin imajinasi sama khayalan korban aja, victim. Beneran loh, jadi burung terbang. Tuh, sihirnya patah. Dan medisnya, mereka berbangga-bangga medisnya. Ubri al-akmah wal-abros. Aku bisa menyembuhkan orang akmah. Akmah ini buta cacat dari lahir. Mereka kalau buta sakit bisa nyembuhin. Tapi buta cacat dari lahir, mereka angkat tangan, udah gak bisa. Gak mungkin disembuhin, itu udah cacat. Oke? Kalau kata produk, ini mah emang produk gak kelar, bukan lagi error bisa dibenahin. Cuman emang produknya gak kelar. Tuh, kalau kata produk mah begitu. Tapi Isa alaihissalam bisa ubri al-akmah. Aku sembuhkan orang buta cacat demikian. Wal abros, dan aku sembuhkan orang-orang yang abros. Abrosnya ini kusta. Oke? Orang-orang yang terkena lepra pada masa tersebut, yang mereka takut nggak bisa menyembuhkannya wabah itu, akhirnya yang ada di mumified, di mumi, dan kemudian ditaruh di bukit-bukit dan di lembah dulu tuh begitu. Tapi sama Isa alaihissalam dengan healing touch-nya, dengan sentuhannya yang menyembuhkan, dengan izin Allah, medisnya kalah udah. Wa uhyil mauta biiznillah. Bahkan aku hidupkan kembali orang mati dengan izin Allah. Medis apaan bisa ngidupin orang mati? Patah udah medis tuh. Tuh, ini demikian bentuk mukjizat pada sebuah kaum sesuai dengan genre kaum tersebut apa gitu. Ya? Genre kaum itu apa? Dapat gak?
Nah, yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menghadapi kaum yang berbangga-bangganya dengan keindahan bahasa. Seawam-awamnya mereka adalah orang yang sangat punya chemistry untuk merasakan keindahan bahasa, susunan dan rangkaian bahasa sastra yang ada pada kaum tersebut. Karena mereka hidup sebagai sebuah kaum yang berbahasa dengan bahasa yang paling komplit, paling matang sedunia, bahasa Arab. Keindahan bahasa ini pada mereka luar biasa. Zauk mereka, chemistry mereka dalam merasakan keindahan bahasa itu luar biasa. Skill mereka luar biasa. Oke? Para penyair, bahkan awamnya aja, seorang awam mungkin bisa menghafal ratusan atau ribuan bait syair awam. Karena mereka enjoy. Kalaupun mereka nggak bisa bikin syair. Oke? Sehingga ketika datang bahasa Qur'ani, tuh, padahal bahasanya bahasa sama seperti yang mereka gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Arab. Mereka dengan chemistry-nya ini bisa merasakan, wah, ini bukan perkataan manusia. Gitu, bisa merasakan itu tuh. Melihat susunan rangkaian bahasa Qur'ani itu. Mereka bisa merasakan, wah, Allah bukan bahasa manusia nih. Terlalu indah untuk menjadi bahasa manusia. Padahal hurufnya dan kalimatnya, kata-katanya yang digunakan, huruf, kata-kata dan kalimat yang mereka gunakan tiap hari. Tapi kok bisa seindah ini tuh? Mereka bisa merasakan itu. Itu yang dibawakan Rasul. Sebenarnya banyak mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya situ mukjizat dari sisi lughah, dari sisi keindahan bahasa.